Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, anak-anak saya kalian, pada hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, yang mana pada kali ini kita akan belajar tentang mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik itu diharapkan dapat menganalisis arti dari Al-Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan makna dari Al-Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu peserta didik dapat mempertajam bacaan Al-Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Ya. Lanjut kita pada pembahasan materi yaitu mari mengenal Allah dengan melalui kita belajar tentang Asmaul Husna atau Al-Asma Al-Husna. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Asmaul Husna itu merupakan nama-nama Allah yang baik. Ya, nama-nama Allah yang baik ini itu jumlahnya ada 99. Ya, salah satunya itu ada Asmaul Husna Allah itu yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, itu ada pada bacaan basmalah. Ar-Rahman itu artinya ialah Allah Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim itu artinya Allah Maha Penyayang. Tapi pada pembelajaran kali ini kita tidak bahas Asmaul Husna Allah yang itu. Ya. Pelajaran kali ini yaitu Asmaul Husna Allah yang pertama yaitu Al-Mumit, yang artinya yang maha mematikan. Kemudian Al-Hayy yang artinya yang maha hidup. Kemudian Al-Qayyum artinya yang maha mandiri. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Al-Ahad yang artinya yang maha esa. Ya, oke, kita bahas satu persatu tentang 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu yang pertama itu Al-Mumit, yaitu artinya Al-Mumit itu mengandung arti bahwa Allah itu maha mematikan. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, oleh karena itu kematian itu tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Kemudian Al-Hayy artinya yang maha hidup. Ya. Al-Hayy mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hidup kekal selamanya. Dia tidak akan mati. Dia hidup. Ya, abadi istilahnya ya. Dan yang memberi hidup kepada makhluknya. Hidup dan mati itu ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qayyum artinya yang maha mandiri. Ya. Al-Qayyum mengandung arti bahwa Allah itu maha mandiri. Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia itu supaya hidup tidak bergantung kepada orang lain. Ya, kemudian yang terakhir itu Al-Ahad yang artinya yang Maha Esa. Ya. Dalam Quran surah Al-Ikhlas itu yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Ya, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid. Ya, sama ya, Al-Ahad, Al-Wahid itu sama, artinya bahwa yang Maha Tunggal atau yang Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu sifatnya Esa, tunggal, satu, bukan dua atau tiga. Ya.
Kemudian ya, pesan-pesan apa yang kira-kira bisa kita ambil dari makna al-asma al-husna al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad? Berikutnya, yang pertama al-mumit atau yang maha mematikan. Ya, kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil dari al-asma al-husna al-mumit ini? Ya, pada gambar di sini kita melihat ada orang yang mayat yang sudah digotong untuk mau dimakamkan. Ya, itu gambar orang mati, ya, orang meninggal. Ya, jadi jika memang kita ingin bahagia dunia akhirat, maka ya, kita harus patuhi perintah Allah dan Rasulnya. Nah, itu supaya kalau kita mau ingin bahagia dunia akhirat itu, ya, harus kita patuhi itu perintah Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Ya, ini dengan cara kita beribadah, sholat 5 waktu. Karena apa? Sholat 5 waktu itu adalah kewajiban yang paling utama dihisab amal ibadahnya. Ya. Jadi sholat 5 waktu itu wajib kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, berarti kita akan mendapat dosa, dan amal-amal yang lain tidak akan dihisab kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah kita melaksanakan sholat, ya, bisa kita melakukan amal yang lain, mungkin dengan belajar Al-Quran, mengaji, ya, atau dengan membantu orang lain, dengan mungkin memberikan sedekah kepada orang yang miskin atau yang membutuhkan bantuan. Kemudian pesan yang kedua dari Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Ya, jadi hidup dan mati itu ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita manusia itu apa? Ya, ini kita sudah diberikan hidup, ya, kita harus memelihara kehidupan. Ya, bagaimana caranya memelihara kehidupan itu? Ya, kita harus mencari rezeki yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah kita sudah memelihara kehidupan, mencari rezeki yang sudah disediakan Allah, ada kewajiban kita juga yang lain. Ini kita juga harus membantu kelangsungan hidup orang lain. Bukan kita hidup sendiri. Jadi setelah kita sudah punya rezeki, ya, harus membagi juga, ya, kepada orang yang memang tidak mampu dengan cara memberikan bantuan sedekah. Ya, bukan hidup sendiri, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Ya, saya kira begitu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu Asmaul Husna Allah yang bersifat Al-Qayyum atau yang maha mandiri. Pesan apa yang bisa kita ambil dari Al-Qayyum ini? Ya, Allah berdiri sendiri selama-lamanya. Ya. Jadi Allah itu dia memberikan kepada manusia itu pendidikan. Ya, mengapa Allah berikan kita pendidikan? Ya, ini agar kita tidak selalu bergantung kepada orang lain. Makanya kita ini diberikan pendidikan, kita bisa sekolah itu supaya kita tidak bergantung kepada orang lain. Ya, contohnya apa? Ini kalian kan sudah kelas 5 SD, itu sudah harus bisa merapikan tempat tidur sendiri. Ketika sudah bangun tidur, rapikan sendiri. Jangan lagi orang tua, ibu kita yang membereskan tempat tidur kita. Ya, kita sudah harus bisa mandiri. Ya. Kemudian ini pakai baju sendiri. Ya, kelas 5 SD itu sudah bisa pakai baju sendiri, bukan lagi dipakaikan sama orang tuanya. Ya. Kemudian ini makan sendiri. Ya. Saya kira, ya, bukan harus lagi disuapin sama ibunya kalau sudah kelas 5 SD, tapi ya sudah mandiri, makan sendiri. Al-Ahad, ya, ini yang Maha Esa, ya, tunggal satu.
pesan apa yang bisa kita ambil dari Al-Ahad ini? Ya, sebagaimana kata-kata Allah itu Maha Tunggal atau Esa, ini bahwa Allah itu Subhanahu wa ta'ala itu mandiri, dia tidak membutuhkan yang lainnya. Pesan apa yang bisa kita ambil dari itu? Ini memberikan kita pelajaran kepada kita agar selalu mandiri. Ya, mirip-mirip tadi sama dengan yang Al-Qayyum tadi. Ya, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ya, contohnya tadi seperti makan, tidak harus perlu dibantu ya, disuapin sama ibu atau siapa. Ya, kemudian mandi sendiri, saya kira itu wajar ya, kita sudah harus bisa mandi sendiri karena kita kan sudah kelas 5. Ya, tidak mungkin masih dibantu mandi sama orang tua ya. Kemudian ya ini kita bisa belajar sendiri, mencari ilmu pengetahuan, baca buku-buku. Ya, saya kira seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dan penyampaian dari cukup sekian ya materi yang kita kali ini. Ya, sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.